Cina dilanda cuaca ekstrim, kabut tebal, hujan es hingga gelombang dingin. Sebanyak 18 provinsi dan kota setingkat provinsi di Cina bakal dilanda cuaca ekstrim selama beberapa hari ke depan. Data Badan Meteorologi Cina menyebutkan bahwa sebanyak 11 provinsi dan kota setingkat provinsi seperti Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Mongolia Dalam, Xinjiang, Ningxia, Gansu, Heilongjiang, Jilin, dan Liaoning akan terkena dampak gelombang dingin dengan penurunan suhu 4-10 derajat Celcius disertai angin yang berhembus dari utara berkekuatan 4-6 km per jam. Di beberapa daerah di wilayah utara daratan Tiongkok itu kemungkinan juga bakal terjadi hujan salju dengan intensitas rendah hingga tinggi dan hujan es. Temperatur udara juga akan mengalami penurunan drastis di Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Jiangxi, Henan, dan Shandong. Di kota dan provinsi wilayah timur tersebut ditambah di selatan seperti Fujian, Guangdong, dan Guangxi bakal dilanda hujan lebat. Sementara di daerah tengah seperti Hubei, Hunan, Sichuan, dan Chongqing serta sebagian wilayah utara dan timur bakal berkabut dengan jarak pandang yang sangat rendah kurang dari 200 meter. Sebelumnya, Komisi Kesehatan Nasional Cina telah mengeluarkan peringatan untuk tidak melakukan liburan tahun baru Imlek keluar daerah masing-masing, khususnya para lansia, orang tua yang sedang sakit, dan perempuan hamil. Acara pertemuan keluarga dianjurkan tidak dihadiri lebih dari 10 orang dan anggota keluarga yang sedang flu diharap tidak hadir. Para pemudik juga diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes usap sebelum kembali ke tempat kerja. Pantauan antara di beberapa pusat keramaian di Beijing menunjukkan perbedaan yang kontras dibandingkan momentum perayaan Imlek 2 tahun sebelumnya. Pusat jajanan kuno di Xiamen yang merupakan pintu bagian depan kota terlarang tampak lengang. Demikian pula di beberapa stasiun kereta api tidak menunjukkan kesibukan yang luar biasa. Banjir besar di Tiongkok Selatan sebabkan kerugian 8 triliun rupiah. Korban tewas akibat banjir dan tanah longsor di Tiongkok bagian selatan mencapai 20 orang, sedangkan beberapa warga lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Menurut Kementerian Penanggulangan Bencana Tiongkok, banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh hujan deras malam telah berdampak pada 2,63 juta jiwa warga di 11 provinsi dan daerah otonomi setingkat provinsi. Banjir tersebut memaksa 228 ribu jiwa mengungsi dan 1.300 unit rumah warga rusak parah hingga menyebabkan kerugian ekonomi secara langsung mencapai 4 miliar RMB atau sekitar 8,47 triliun rupiah. Di daerah otonomi Guangxi saja sebanyak 6 orang tewas dan 1 hilang setelah diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Di provinsi yang berbatasan langsung dengan Vietnam itu hampir 1,3 juta warga terkena dampak bencana, sebanyak 195.800 jiwa diungsikan. Cuaca ekstrim terjadi di provinsi yang memiliki daya tarik wisata yang belum pulih betul dari serangan COVID-19. Di Kabupaten Yangshuo yang terkenal akan keindahan perbukitan kars dan pemandangan sungainya menyebabkan beberapa wisatawan dievakuasi dengan menggunakan rakit bambu. Pemerintah kabupaten setempat melaporkan bahwa 1.000 unit hotel dan penginapan serta 5.000 toko cenderamata tergenang banjir, lebih dari 30 objek wisata rusak. Kerugian yang dialami mencapai 3 juta RMB atau 6,35 miliar rupiah, tapi tidak ada satupun tamu kami yang terluka, kata Zhang Ting, pemilik penginapan yang kamar-kamarnya terendam air setinggi 1 meter, seperti dikutip Xinhua. Di Provinsi Hunan, sedikitnya 13 orang tewas akibat bencana tersebut. Pemerintah daerah setempat menyebutkan 321.000 orang di 21 kabupaten kota terdampak. Banjir juga terjadi di Provinsi Guangdong, Provinsi Guizhou, dan Provinsi Jiangxi. Di Guizhou, 8 orang tidak diketahui nasibnya.
Tak perlu senjata, Cina diprediksi hancur dengan sendirinya karena korupsi dan masalah ekonomi. Sebuah lembaga pemikir atau think tank memprediksi Cina akan kalah dengan sendirinya dari negara lain. Salah satu penyebabnya adalah ekonomi yang stagnan sebagaimana diberitakan Intisari. Namun tidak hanya itu saja, berbagai masalah internal dan regional juga turut berpengaruh dalam kekalahan Cina. Padahal saat ini Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara dengan pengaruh yang besar baik di bidang ekonomi atau militer. Mereka bahkan siap menghadapi pihak mana saja yang berani melawan jalannya. Cina memperkuat militernya untuk menghadapi Amerika Serikat maupun negara lain yang menentang klaimnya di Laut Cina Selatan. Di wilayah Lembah Galwan pun Cina dengan siaga tinggi siap hadapi tentara India. Lalu bagaimana bisa Cina kalah dari dalam? Hal ini bermula dari kemungkinan yang diungkap lembaga pemikir California RAND dalam sebuah penelitian di bulan Juli lalu. Seperti apa Cina pada tahun 2050? Tanya analis RAND. Jawabannya diberikan dengan menganalisis tren dalam pengelolaan politik dan masyarakat serta mempelajari strategi tingkat nasional dalam bidang diplomasi, ekonomi, sains, dan teknologi juga militer. Dilansir Intisari dari Forbes, studi tersebut mengungkapkan 4 kemungkinan besar. 1. Cina yang berjaya, yang tumbuh berkembang dan memperoleh pengaruh sampai dia menyamai atau melampaui Amerika Serikat dalam sebagian besar ukuran kekuasaan. Analis RAND menilai hal itu sebagai tidak mungkin. 2. Cina yang naik daun, yang berjuang dengan ketidakpuasan internal, kekurangan air, dan ekonomi yang melambat namun masih berhasil menjadi kekuatan dominan di Asia. Mungkin. 3. Cina yang stagnan, yang gagal mengatasi kemiskinan yang meluas dan degradasi lingkungan. Pada saat yang sama juga mengelola krisis eksternal. Mungkin. Keempat, Cina yang meledak memasuki abad kedua sebagai negara modern dalam keadaan runtuh tidak mungkin mengesampingkan hasil yang tidak mungkin. Kemungkinan stagnan adalah yang paling menarik. Kemungkinan itu mengungkapkan bagaimana Cina akan mengalahkan dirinya sendiri. RAND memprediksi ekonomi Cina akan terhenti dan mulai tertinggal dari negara lain. Antara 2030 dan 2050, ekonomi Cina terhenti dan kemudian tertinggal jauh di belakang kekuatan besar lainnya. Tidak ada pertumbuhan ekonomi yang terlihat jelas. Sementara Beijing mengklaim tingkat pertumbuhan tahunan antara 1 dan 2%. Angka resmi ini dianggap tidak kredibel. Selain itu, korupsi juga menjadi masalah serius.